Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكي على خطيئته. Dari Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, berbahagialah siapa saja yang mampu menguasai lidahnya, yang menguasai budi bahasanya, yang menguasai tutur katanya, dan rumahnya cukup untuk dia. Berbahagialah rumah yang cukup untuk dia. Kalau diartikan wasi'ah itu luas, terbayangnya rumah besar, rumah mewah, begitu kira-kira di pikiran kita. Contohnya Rasulullah, contohnya para sahabat. Rumah mereka biasa saja, bukan besar, bukan mewah. Maka saya artikan dari rumah yang cukup untuk dia, cukup untuk berlindung dari panas hujan, cukup untuk beristirahat, cukup untuk tidur. Dan dia menangisi dosa-dosanya. Nah, berbahagialah orang yang ada tiga ini pada diri dia. Seterusnya, ini kita teruskan dengan sanad dari Syekh Hasan Basri. Beliau mengatakan, Kanu yaquluna, ada dulu orang yang mengungkapkan begini, sesungguhnya lidah seorang bijak, buah pikiran, tutur kata, budi bahasa seorang bijak itu berada di belakang hati, di belakang fikirannya. Jadi fikirannya di depan, hatinya di depan. Kolbun itu kalau diartikan sebenar adalah jantung, tapi sudah kadung di Indonesia ini kolbun diartikan hati yang termaknai sebagai benda anatomi tubuh di sebelah kanan, padahal kolbun itu adalah jantung. Maka saya kadang mengartikan kolbun itu adalah jiwa, benak, pikiran. Jadi lidah, tutur kata, budi bahasa orang bijak itu di belakang fikirannya, di belakang jiwanya. Jiwa membimbing. Jadi kalau dia ingin mengatakan sesuatu, dia rujuk dulu kepada jiwanya itu, ya, kepada fikirannya. In kana lahu, jika yang akan dituturkannya itu lahu, menguntungkan bagi dia, kalau dia mengatakan, menyampaikan, mengungkapkan. Tapi jika alaihi, membahayakan, merugikan dia, amsaka, dia menahan untuk tidak menyampaikannya. Tapi orang bodoh, justru jiwanya, fikirannya di ujung lidahnya. Kata di ujung menunjukkan mudah tergelincir. Jadi dia tidak merujuk kepada jiwa, hati, fikirannya, apa yang ingin dia katakan. Ma'ata ala lisanihi, apa yang ada di lidah dia, takallama bihi, dia katakan saja, nggak ada pikir-pikir. Tidak seperti yang orang tua-tua dulu katakan, pikir itu pelita hati, dia nggak ada, jalan cakap saja. Maulahu, menguntungkan dia, mau alaihi, merugikan dia, dia nggak penting. Nggak tahu-tahu aku tuh, apa keuntung apa udah, aku cakap-cakap aja udah. Itu orang bodoh ya. Seterusnya dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau pernah mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di dalam suhuf lembaran-lembaran Nabi Allah Ibrahim itu apalah isinya? Rasulullah jawab, di dalamnya ada perumpamaan-perumpamaan, wa ibarun, ungkapan-ungkapan. Di antara ungkapan-ungkapan itu adalah pantas orang berakal yang tidak dikuasai akalnya oleh keburuan. Maghluban fi aqlihi, yang tidak dikalahkan akalnya, pikirannya, jiwanya. Pantaslah dia itu menjaga lidahnya, menjaga tutur bahasanya, menjaga tutur katanya, budi bahasanya, ya. Dia dapatlah arifan bi zamanihi. Arif bahasa Indonesia diartikan bijaksana. Arif itu artinya mengetahui, mengenal, mengidentifikasi. Jadi dapatlah dia cermat melihat situasi masa dia hidup. Muqbilan ala sya'nihi. Serius mengerjakan sesuatu. Muqbilan ala, mengerjakan keadaannya. Artinya memperhatikan apa yang akan dia lakukan. Fa'innahu man hasiba kalamahu min amalihi. Kata
Rasulullah, sungguh siapa saja yang dapat memperhatikan ucapannya, bisa diartikan pikirannya, pendapatnya sebelum dia lakukan, maka pasti pikirannya, pasti pendapatnya itu berkurang, kecuali terhadap sesuatu yang memberi manfaat untuk dia. Inilah pikir itu pelita hati. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Ungkapan dulu pendapatan, maksudnya pikiran, pendapat. Kalau orang sekarang pendapatan itu adalah sejumlah harta atau uang yang dia peroleh dari hasil kerja dia. Nah, itu ada beda ya. Baik, ini di antara ungkapan itu kata Rasulullah. Kita singkat saja sanadnya yang di angka 276 dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, aku dengar Rasulullah menyampaikan, pantaslah orang berakal itu tidaklah dia syakhisan. Syakhisan itu kalau kita lihat di kamus artinya menatap, mengangkat pandangan pada, melihat sesuatu, memperhatikan. Jadi kalau diartikan struktur ini secara secara bahasa kita sekarang, kata Rasulullah, aku mendengar Rasulullah mengatakan, orang yang lil akil, berakal budi itu, yang baik, hendaknya, semestinya, selayaknya, alayakuna, tiadalah, ya syakhisan, tergoyahkan, terbuka dirinya, terangkat pandangannya, tidak melihat, maknanya dia tidak goyah, illa fi salasin, kecuali dalam 3 hal saja. Hormatin lima asyihi, kesucian, kehormatan rezekinya. Itu harus diperhatikan deh, serius. Tak boleh goyah. Dalam masalah kehormatan, kesucian rezeki, tak boleh goyah. Mesti baik dia. Jangan goyah. Yang haram pun nggak apalah sih. Jangan. Au khalwatin lima adihi, ketenangan untuk akhiratnya, dan kesenangan terhadap sesuatu yang tidak dilarang, atau kelezatan yang tidak dilarang agama. Jadi semestinya orang yang berakal budi itu memperhatikan ini. Rezekinya suci, akhiratnya secara ilmu dia lah, secara amal dia dirasa tenang, karena sudah ditempahnya dari sekarang, atau menikmati sesuatu yang tidak terlarang. Bahkan Khalifah Ali juga mengatakan, hendaknya hari orang yang berakal itu ada 4 bahagian. Ada 4 jam, 4 saat. Maksudnya dibagi 4. Satu saat yunaji fiha, orang berakal itu bermunajat. Jadi, arba'u sa'atin. Satu saat, satu waktu dia bermunajat kepada Allah Ta'ala pada waktu itu. Munajat itu kalau diartikan berbisik-bisik. Kalau bahasa kita enaknya diartikan curhat. Curhat dia kepada Allah satu saat. Satu saat dia yuhasibu fiha nafsahu. Dia koreksi, dia periksa diri dia, baik buruk dia. Baik dipertahankan jika mungkin ditingkatkan, buruk dikurangi jika mungkin dihilangkan. Dan satu saat padanya dia mendatangi orang-orang berilmu yang dapat yubasirunahu, memperlihatkan kepada dia urusan agama dan dunianya serta menasihatinya. Ini orang berilmu yang kita datangi, orang berilmu yang mampu menasihati kita, orang berilmu yang mampu membawa kita untuk melihat secara lebih luas apa urusan agama, apa urusan kehidupan dunia. Yang semula belum kita lihat, kita lihat. Yang sudah kita lihat, makin luas. Itu orang berilmu yang didatangi. Kemudian satu waktu yang ia gunakan ya untuk memenuhi keperluannya yang lezat-lezat, yakhli biha, bisa yakhalli, bisa yakhalli baina nafsi walazatiha, dia membiarkan diri dan kelezatan diri itu terhadap yang halal. Bahasa kita menikmati yang halal. Apa tafsirannya? Terserah. Bisa memakan sesuatu yang halal, bisa melihat sesuatu yang halal, bisa mendatangi suami, mendatangi istri. Ya. Seterusnya kata Khalifah Ali pula, orang berakal pantaslah memperhatikan urusan dirinya.
Dia mengetahui, mengidentifikasi, memastikan situasi masa dia hidup dan menjaga kelamin dan lidahnya. Tetap saja ada lidah di situ ya. Syekh Abul Yath As-Samarkandi mengatakan, perkataan ini terdapat juga di dalam kumpulan hikmah keluarga Nabi Allah Daud alaihissalam. Diriwayatkan dari Anas bahwa Luqman Al-Hakim sekali waktu dia menjumpai Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud sedang melobangi dan memasang atau menjahit, melobangi untuk dipasang kancing dan menjahit. Yes, rudu ad-dir'a. Dir'a itu baju besi, ya. Baju besi dijahit bagaimana ya cara Nabi Daud. Kemudian Luqman heran, takjub, salut terhadap apa yang dia lihat. Dia ingin nanya, kayak mana ini begitu kira-kira. Tetapi kebijakan dirinya menahannya untuk nggak usah, diam saja. Dia tahan dirinya dan dia tidak bertanya. Ketika selesai, Nabi Allah SAW pun berdiri dan dia memakai baju besi itu. Kata Nabi Daud, inilah baju besi paling bagus untuk berperang. Dan akulah orang yang paling bagus memakainya. Kata Luqman, diam, as-sumtu, diam. Hikam, di dalamnya banyak hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit orang yang mau mempraktekannya. Seorang penyair menyampaikan, ilmu adalah hiasan, diam adalah keselamatan. Apabila engkau bertutur kata, maka jangan nyinyir. Tidaklah ku sesali diamku, sekalipun aku tidak pernah menyesali diamku. Tetapi berkali-kali aku menyesal karena bertutur kata. Aku menyesal karena kalau bahasa Medan, nyesal banyak cakap. Itu ya. Tapi maksudnya perkataan yang tidak bermanfaat. Sebagian yang lain pula mengatakan dalam syairnya, orang muda mati sebab tergelincir oleh lidahnya. Tidaklah orang mati sebab tergelincir, terpreset karena kakinya. Tergelincir sebab mulut bisa menghilangkan kepalanya. Tergelincir sebab jatuh kaki itu hanya mengakibatkan dia lambat berjalan. Itu saja. Tapi kalau mulut salah, kepala bisa nikung pancung. Sebagian orang bijak mengatakan, diam itu mengandung 7.000 kebaikan. Yang 7.000 itu ada pada 7 ungkapan berikut. Setiap ungkapan nilai 1.000, kira-kira begitu. Kita tidak perlu fokus pada angka-angka itu. 1. Diam adalah ibadah yang tak capek. Ibadatun min ghairi ana'in, ibadah yang tak lelah, ibadah yang tidak capek. Ya, itu diam. Diam adalah hiasan tanpa perhiasan. Diam adalah wibawa tanpa kekuasaan. Benteng tanpa dinding. Tak perlu minta maaf kepada siapapun. Sebab kita diam, nggak lakukan apa-apa. Diam, istilah kata, membuat malaikat yang mulia yang bertugas menulis itu menjadi beristirahat. Diam, karena mereka tak mencatat kan? Dan diam adalah penutup kekurangan. Dikatakan juga, diam itu hiasan bagi orang berilmu, penutup bagi orang bodoh. Sehingga dia selamat. Sebahagian orang bijak mengatakan dalam tubuh manusia ini, sungguhnya tubuh manusia ini terbagi 3 bahagian. Yang satu jiwa, yang kedua lidah, yang ketiga anggota tubuh yang nampak. Allah Ta'ala memuliakan masing-masing itu dengan kemuliaan yang sesuai untuk masing-masing itu. Allah muliakan jiwa dengan mengenal Allah Ta'ala, dengan mengesahkan Allah Ta'ala. Allah muliakan lidah dengan penyaksian tiada Tuhan kecuali Allah dan membaca Al-Quran. Allah muliakan anggota tubuh yang nampak ini dengan mengerjakan sholat, puasa, dan seluruh ketaatan yang zahiri. Allah tugaskan terhadap setiap bahagian itu malaikat yang mengawasi dan menjaga.
Maka fatawalla hifdzal lisani binafsihi. Maka orang tadi berkuasa untuk menjaga jiwanya. Allah serahkan. Fatawalla hifdzal lisani. Allah menguasakan kepada orang. Tawal itu fa'ilnya Allah Ta'ala. Allah kuasakan menjaga jiwa itu kepada diri orang tadi. Wala ya'lamu fi dhamiril 'abdi ila Allah. Ya. Maka dia tak tahu apa. Maka tak ada yang tahu isi hati kecuali Allah Ta'ala. Dan Allah wakilkan menjaga lidahnya itu malaikat hafadzah. Dan kemarin sudah ini, surat Qaf ayat 18. Tidaklah meluncur satu perkataan pun kecuali ada malaikat yang mengawasi, yang duduk dekat dia. Dan Allah kuasakan terhadap anggota tubuhnya adalah perintah dan larangan. Jadi terhadap jiwa kita, ya, kita yang berkuasa. Maka selalu disebut hanya Dia dan Allah yang tahu. Ya, meskipun hakikatnya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka disebut tadi fala ya'lamu ma fi dhamin 'abdi illa Allah. Ya. Bisa maksudnya ini fatawal hifdzal qalbi binafsil, enggak cocok lah. Bizatihi kalau Allah Ta'ala, ya. Ada benar yang saya sampaikan tadi. Sedangkan lidah itu malaikat hafazah. Anggota tubuh ada amar dan nahi. Perintah larangan itulah sebetulnya. Kemudian jika orang tadi summa innahu yuridu min kujuzin wafa'an, jika orang tadi itu sesungguhnya dia ingin menyempurnakan menyempurnakan masing-masing bahagian, itu bagaimana caranya? Penyempurnaan jiwa ada dalam keteguhan, dalam iman. Jiwa yang beriman kepada Allah yang sempurna, tidak iri dengki. Bahasa Medan, iri dengki ini ange, nggak ange sama pencapaian orang lain, tidak berkhianat dan tidak melakukan tipu daya. Ada satu kosakata, bahasa Indonesia culas. Bahasa kita di sini mengakali, ya, atau mengolah. Jadi kesempurnaan jiwa itu ada pada dalam keteguhan iman kepada Allah, tidak ange, tidak khianat, dan tidak ngolah. Sedangkan kesempurnaan lidah ada pada apa? Allah yang tahu. Dia tidak gosip, tidak ceritain orang, tidak bohong, tipu, dusta, tidak mengatakan yang tidak bermanfaat. Manfaat ini kalau dalam agama pahala. Jadi dia tidak mengatakan hal-hal yang tidak menghasilkan pahala. Kesempurnaan anggota tubuh yang nampak ini ya tidak durhaka kepada Allah Ta'ala. Tidak menyakiti siapapun. Prioritasnya adalah orang muslim. Bukan berarti nanti orang non-muslim boleh disakiti, tidak. Agak heran juga kita. Kalau ada pemahaman begitu, maksudnya ini tidak menyakiti orang muslim. Nah, kalau dia tidak menyakiti orang muslim, diharapkan orang lain pun tidak dia sakiti. Kalau orang muslim tidak dia sakiti, orang lain dia sakiti. Ini ada persoalan dalam pemahaman dia terhadap kemanusiaan. Atau orang muslim dia sakiti, orang non-muslim tidak dia sakiti. Ini lebih aneh lagi. Yang benar orang muslim tidak dia sakiti, non-muslim pun tidak dia sakiti. Disebut muslim karena memang ini pelajaran terkait yang beragama Islam. Ya. Maka faman waqa', siapapun waqa'a minal qalbi, terjadi sesuatu yang buruk yang di atas tadi pada hati dia, maka munafiklah dia. Saya sudah sampaikan kemarin, munafik majazi, munafik hakiki. Ya, kalau dia tidak beriman, tapi luarnya baik, munafik hakiki lah dia. Dalamnya beriman, tapi dia dengki, khianat, culas, munafik majazi lah dia. Begitu pula siapa yang terjadi hal buruk di atas pada lidah dia, kafirlah dia. Maksudnya kafir nikmat. Kafir ini pun ada dua, kafir akidah, kafir nikmat. Kafir akidah adalah orang muslim melakukan hal-hal yang membuat dia keluar dari Islam. Berupa perkataan, perbuatan, dan pikiran garis miring keyakinan. Adapun kafir nikmat, orang muslim yang tidak keluar dari Islam, tapi yang dilakukannya itu adalah tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala.
Jadi kalau terjadi hal yang di atas ini tidak mensyukuri lidah, berarti dia tidak mensyukuri lidah dia. Karena dia gosip, karena dia dusta. Berarti dia tidak mensyukuri lidah, maka jatuh di kafir nikmat. Kalau terjadi hal-hal larang tadi terhadap anggota tubuhnya, durhakalah dia. Jadi antara munafik, kafir, dan asi. Misal tidak sembahyang, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji dia. Misalnya kata, zakat walaupun itu harta kan di dalamnya ada anggota tubuh untuk melaksanakannya, maka durhakalah dia. Dari Hasan Al-Basri dia mengatakan Umar bin Khattab pernah memperhatikan seorang muda. Apa kemir Umar? Anak muda, jika kau sanggup menjaga dirimu dari 3 kejahatan, berarti engkau selamat dari kejahatan kerugian masa mudamu. 1. Ini kata Khalifah Umar ya. Selamat engkau dari kejahatan laqika, lidahmu, wa zabzabika, kelaminmu, wa qabqabika, perutmu. Selamat dari kejahatan lidah, kejahatan kelamin, kejahatan perut, maka selamatlah kau dari kejahatan masa mudamu, keburukan masa mudamu. Dikisahkan bahwa Luqman yang bijak itu adalah seorang hamba, seorang budak bangsa Ethiopia, Habsyi. Permulaan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bijak ketika tuannya mengatakan kepada dia, memerintahkan kepada dia, budak, coba sembelihkan dulu kambing ini. Bawa kemari 2 anggota tubuhnya yang paling oke, paling baik, paling mantap lah. Luqman pun bawa jantung dan lidahnya. Kali lain begitu juga. Sembelih, bawa yang anggota tubuh daripada kambing ini yang paling keji, paling negatif, paling tak bagus. Luqman bawa lidah dan jantungnya. Yang selalu diartikan oleh kita itu hati. Tuan pun bertanya kepada dia, mengapa begitu? Karena kata Luqman, di tubuh itu tidak ada 2 anggota yang lebih baik daripada keduanya. Jika keduanya memang menghasilkan yang baik. Dan tidak ada yang lebih keji, lebih buruk, lebih merugikan apabila keduanya buruk, keji, dan melakukan tindakan kerugian. Itulah lidah dan jiwa. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengutus Mu'az ke Yaman, Mu'az mengatakan, wahai Nabi Allah, berilah aku nasihat. Wasiat itu maksudnya nasihat. Rasulullah menunjuk ke lidah, maksudnya jaga lidahmu. Jaga lidahmu. Faka'anahu tahawa Nabi, karena bahwasanya Mu'az, Rasulullah ingin, janganlah tahawa nabihi. Janganlah menganggap remeh masalah lidah itu. Kemudian dia bilang lagi, ya Rasulullah, kasihlah aku nasihat. Kata Rasulullah, sakilatka ummuka. Ini hati-hati ungkapan sakilatka ummuka. Ini kalau diartikan sakila, itu artinya kematian anak. Jadi emakmu kematian anak, yaitu kau mati. Jadi kau mati, emakmu kehilanganmu. Ada artinya berduka, kau mati. Karena di kalimat ini, rasanya tak mungkin Rasulullah mengungkapkan sedemikian. Lantas apa maksud kalimat ini? Ini sakilatka ummuk. Kalau diartikan letrik, semoga ibumu kehilanganmu. Atau semoga ibumu menjadi perempuan yang kehilangan anaknya. Itulah artinya. Itu seakan-akan kutukan. Doa buruk. Mustahil Rasulullah lakukan itu. Ini kebiasaan orang Arab. Menunjukkan nasihat, teguran, peringatan, perhatian. Ingat kau. Begitu. Ya, jadi mau hati-hati. Kadang ungkapan-ungkapan ini kan khas Arab yang nggak ada sama kita. Tahu-tahu kita artikan literally. Entah salah paham kan repot. Jadi sakilatka ummuka ini maknanya perhatian. Perhatikan. Wahai Mu'az, ingat-ingat ya. Ku ingatkan kira-kira begitu. Tidaklah manusia tersungkur di atas hidungnya di api neraka jahanam. Manakhir jamak dari minkhir. Ya, manakhir jamak dari minkhir atau mankhir. Artinya lubang hidung.
Maka saya artikan tadi, tidaklah tersungkur manusia di atas hidungnya dalam neraka jahanam. Tapi tentu maksudnya bukanlah hidung. Sebut hidung maksudnya wajah. Nah, kalau kita tersungkur kan wajah kita yang jatuh. Jadi dapatnya diartikan secara luas. Tidaklah manusia tersungkur di atas wajahnya nanti di dalam neraka jahanam. Illa kecuali itu terjadi sebagai akibat lidah mereka. Kalau bahasa kita wajah tersungkur, ya tentu maksudnya dirinya semua kan. Tidaklah manusia tersungkur masuk ke dalam neraka itu kecuali akibat lidah mereka. Hasaid jamak hasidah. Hasidah artinya hasil panen. Kalau memburu hasil buruan. Nah, ini akibat lidahnya. Kata Hasan Basri pula, yang nyinyir, kasura kalamu, siapa saja yang nyinyir. Kalau bahasa kita ini Medan, siapa yang banyak cemkune, kasura saqtuhu. Banyak tergelincirnya itu, banyak jatuhnya. Banyak kalau satu daerah pula sebut banyak bongaknya itu. Kalau orang yang banyak cemkune, banyaklah bongaknya itu. Banyak tipunya. Itulah. Udah banyak cerita. Waman kasra maluhu kasra ismuhu. Yang banyak harta, banyak dosa. Ini pun bisa salah paham orang. Kalau gitu orang yang sedikit harta beruntunglah dia nggak banyak dosa. Bukan. Kalau orang tidak punya kewaspadaan, banyak harta, banyak kemungkinan untuk berbuat dosa. Kan Rasul pernah bilang, ni'mal malu salih. Harta terbaik adalah harta yang berada pada rajulun. Jadi malun salih, rajulun salih. Itu ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ni'mal malu salihi, ni'mal malu salih. Ni'mal malu salihu lil mar'is salih. Harta terbaik berada pada orang yang baik. Tapi di sini banyak harta, banyak dosa. Tentu maksudnya bila harta itu baik di tangan orang buruk, apalagi kalau harta itu buruk di tangan orang buruk. Maksudnya ya. Kemudian siapa yang kelakuannya buruk, berarti dia menyiksa dirinya sendiri. Itu lagi-lagi. Jangan banyak cerita kalau tak perlu. Tapi kalau guru pula dia, macam mana tak banyak cerita? Di kelas mestilah dia berbicara ya. Diriwayatkan daripada Syekh Sufyan Tsauri, beliau mengatakan, ini apa kata Syekh Sufyan Tsauri? Bahwa kupanah seseorang, itu lebih kusukai, kata beliau. Daripada, maksudnya kupanah seseorang dengan anak panah, bisahmin dengan anak panah, kupanah dia, itu lebih kusukai daripada kupanah dia dengan lidah aku. Mengapa? Karena biasanya panah lidah itu tidak dia salah sasaran, tapi panah benar, itu bisa kadang-kadang tidak tepat sasaran. Awak panah ke A, tak kena si A. Tapi kalau udah lidah cakap tentang seorang, kenalah dia itu. Padahal yang kita katakan dia tidak seperti itu. Ya. Tapi kita tuduh, kenalah dia. Itu maka aku ngeri. Daripada memanah seseorang pakai perkataan, mending ku panah pakai anak panah. Itulah kira-kira ya. Bukan berarti panah aja orang pakai anak panah. Bukan, salah pula begitu pemahamannya ya. Seterusnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, setiap pagi, idza asbaha bunu Adam, manusia kalau pagi itu anggota tubuhnya itu kira-kira begitu, datanglah semua kepada lidah. Apa kata anggota tubuh? Lidah. Lidah. Kira-kira. Nunshidukallah. Kami mintalah sama kau. Antastaqimah. Teguhlah kau, luruslah kau, tegaklah kau. Bahasa orang sekarang, konsistenlah kau. Bahasa Arabnya istiqomah kau. Karena kalau kau tegak lurus, kami pun tegak lurus. Kalau kau bengkok, kami bengkok. Lidah, semua lidah. Jadi kalau ada yang bilang, nggak ada maksud saya, bukan itu maksud saya, itu tak betul. Ya, lidah itu semua. Seterusnya dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan, sekali waktu dia ada di dekat Ka'bah lah berdiri. Alaman arafani faqad arafani. Ketahuilah oleh kalian. Oi, kira-kira gitu. Siapa yang kenal aku, kenallah dia sama aku. Yang nggak kenal aku kenalkan aku. Aku Jundub bin Junadah Al-Ghifari Abu Dzar.
Halummu ila akhin nasihin syafiqin alaikum. Datangkan kemari. Aku saudara kalian. Suka kasih nasihat. Aku sayang sama kalian. Orang-orang pun berkumpul lah di sekitar dia. Kata dia, wahai manusia, siapapun di antara kalian ingin travel, ingin rihlah, ingin melakukan perjalanan, safar di dunia ini, mestilah tidak dia lakukan kecuali dia bawa bekal. Itu dunia. Kalau pakai bahasa hari-hari kita, kayak mana pula orang yang mau pergi ke akhirat tapi tanpa bekal? Fakaifa man yuridu safar al-akhirati bila zadin? Maka betapa pula orang yang ingin ia melakukan perjalanan menuju akhirat tanpa membawa bekal? Orang-orang pun, wah hebat ya. Apa bekalnya Abu Dhar? Abu Dhar jawab, sholat 2 rakaat di kegelapan malam untuk menjadi kawan liarnya kuburan itu, ngerinya kuburan. Puasa pada hari yang sangat panas untuk menjadi payung pada hari berbangkit nanti. Jangan salah paham. Jadi kalau pas hujan, pas dingin, usah puasa. Karena hadis ini katakan panas. Itu panas terik dulu sampai 45 derajat Celcius baru puasa, Wak. Bukan itu makna dia. Maknanya puasa aja lah. Sedekah kepada orang miskin. Supaya tenang waktu terjadi peniupan sangkakala, nggak gaduh, nggak ribut, nggak kacau, nggak gelisah. Ini suara apa nih, woi, ngeri kali. Nggak. Selamat kalian dari siksa hari yang sulit itu. Ya, haji, tunaikan haji. Li'awaimil umuri. Untuk menghadapi peristiwa-peristiwa besar nanti. Jadikanlah majelis perkumpulan kalian di dunia 2 majelis, 2 bahagian saja. Satu untuk cari dunia, satu untuk cari akhirat. Satu untuk cari dunia, satu cari akhirat. Jadi cari dunia nggak ada salah dengan catatan itu untuk kejadian akhirat. Nggak ada yang ketiga. Kalau ada yang ketiga, nggak bermanfaat itu. Membahayakan. Kalau kalian berkata, bertutur, jadikan 2 perkataan. 2 jenis perkataan. Yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kalian, dan yang bermanfaat kekal untuk akhirat kalian. Yang ketiga tak ada lagi. Itu yauduru wala yanfa, membahayakan dan tidak bermanfaat. Harta kalian, jadikan dia ada 2 dirham. 1 dirham kalian gunakan untuk memenuhi keperluan keluarga kalian. 1 dirham untuk diri kalian sendiri. Yang ketiga tak ada. Itu yauduru wala yanfa, membahayakan dan tidak bermanfaat. Kata Abu Dzar berikutnya, aduh. Qatlani hamu yawmin la udrikuhu. Kegundahanku pada satu hari telah membunuhku. Tak mungkin kujemput lagi hari itu untuk memperbaikinya. Paling ada pun yang sekarang lah. Yang lalu sudah tak la udriku, tak bisa ku dapati lagi. Tanya orang, apa itu? Kapan itu? Inna amali qad jawaza ajali. Ini kunci. Sungguh angan-anganku melampaui ajalku. Wah, ini dah dahsyat ini, kata Abu Dzar. Itulah yang membahayakan aku. Inna amali qad jawaza ajali. Gitu kan. Angan-angan kita selalulah memang melampaui ajal kita. Begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Kalau perkara angan-angan luar biasa ya. Insyaallah setelah bab ini nanti kan kita bincang serakah dan panjang angan-angan. Bab setelah ini nih ya. Disebutkan dari Nabi Allah Isa, ibnu Maryam, anak Maryam, dia mengatakan, la tuksiru kalama, jangan banyak cengkunek. Nabi bilang, orang alim bilang, jangan banyak bicara, omong doang, banyak cerita, kosong, kecuali fi ghairi dzikrillah, pada yang selain mengingat Allah. Jangan banyak cerita. Kalau cerita itu bukan mengingat Allah. Jangan, diam saja. Akibatnya fatak sukulubukum, hati kalian tuh nanti keras, jiwa kalian tuh nanti jadi keras. Jiwa kalian keras, hati kalian keras. Orang sekarang bilang keras kepala. Orang yang jiwa hatinya keras itu jauh dari Allah. Orang yang jauh dari Allah itu la ta'lamuna. Tak kalian tahu itu. Kita tak tahu. Artinya tak terasa sama kita jauh dari Allah. Sekarang. Tapi nanti kalau lama-lama berterasa, ya kok macam gersang kali jiwaku. Itu diantara sebabnya cengkunek. Bahasa kita di Medan ini banyak cengkunek, banyak cerita, omong doang. Itu keras hati. Begitu juga Nabi bisa mengatakan, jangan kalian usil kali
memperhatikan dosa orang seperti tuan kepada budaknya. Oh, jangan usul, jangan kalian perhatikan, jangan. Kalau nampak ya sudah. Tapi walakin zuru ila dzunubikum, perhatikanlah dosa kalian sendiri, layaknya seorang budak. Budak itu kan selalu tanya, apa salah awak, apa salah awak, apa salah saya. Karena manusia itu dia berada di antara mu'afan wa mubtalan. Mu'afan itu afiat. Kan manusia itu berada di antara sehat walafiat dan sakit secara zahir. Kalau secara batin, manusia itu berada di antara selamat dari berbuat dosa dan mubtalan. Dan dia sedang dapat bala berbuat dosa. Karena itu, fahmadullah alal afiat. Puji Allah. Karena kalian sejahtera, selamat, sehat. Atau sedang tidak berbuat dosa. Warhamul mubtalah. Sementara orang yang sedang sakit secara zahir, fisiknya, atau sedang berbuat salah, berbuat dosa, kasihi dia. Jadi bukan malah diulik-ulik, dikorek-korek aib dia, kekurangan dia, dosa dia, apalagi diceritakan sana sini. Bukan, tapi malah dikasihi dia. Macam mana cara mengasihinya? Mengasihi dia bukan mengasihi kejahatannya. Kalau secara ketaatan, berarti dia tidak taat kejahatannya, dosa dia. Bukan mengasihi dosanya. Atau bukan mengasihi kesalahannya. Atau secara fisik, bukan mengasihi sakitnya. Atau penyakitnya, bukan. Kasihi orangnya. Orang salah, orang sedang sakit, dikasihi. Caranya diobati. Kalau fisik berobat, nggak bisa berobat, doakan sehat. Kalau dia berbuat dosa, caranya diingatkan. Nggak mampu kita mengingatkan, didoakan agar dapat baik. Bukan malah dihinakan. Ditanya kepada seorang, bertanya kepada kawannya. Kalau hati kau sedang gersang, sedang keras, sedang tak enak, badan kau sedang malas, lemah badan, rezekimu pun terasa macam seret. Itu kata seseorang kepada kawan, kau kalau terasa hati kau gersang, keras, nggak enak, gimana ini perasaan awak? Badan kau rasa lemah, malas. Dalam beribadah tentu maksudnya. Dan terasa rezeki kau tuh kok macam kurang, macam seret, macam payah. Fa'lam, yakinlah kau. Bi'annaka qatakal mutabi malaikika. Karena kau banyak cengkunek. Ini bahasa kita di Medan Sini. Kalau bahasa sebenarnya, fa'lam, maka yakinlah kau bahwasanya engkau sungguh telah mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirimu. Jadi efek banyak cengkunek itu inilah dia 3. Perasaan tak enak, badan malas ibadah, rezeki seret. Nah, ini sebabnya. Ya. Sampai sini dulu. Nanti insyaallah bab berikutnya kita baca tentang serakah, al-hirsu. Kalau bahasa Medan kita sini congo, watulul amal, dan panjang angan-angan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.